Ya. Dia dianggap muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di di hadapan manusia, maka kita hukum yang zahirnya saja. Maka setelah ini pembahasan akan membahas tentang maratib, tingkatan-tingkatan Islam. Ya. Kapan seseorang pertama dianggap Islam itu? Maka tingkatannya, ya, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Islam 5 rukunnya sebagaimana yang kita ketahui, ya, syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, ya, atau puasa, zakat, haji, atau zakat, haji, puasa. Ya, ini maratib atau tingkatan ini namanya rukun Islam. Kemudian setelah Islam, maka dia harus memperkuat keimanannya, bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar amal di zahirnya saja, tapi juga harus diikuti dengan kekuatan di dalam. Seseorang yang syahadat, salat, zakat, puasa, apa landasannya? Dia karena beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan lain sebagainya, yang 6 itu. Kalau sudah diakui Islam, iman, kemudian yang berikutnya adalah ihsan. Berbuat ihsan. Berusaha untuk menjadikan ibadah kita, ya, hanya untuk Allah, kemudian berbuat al-ihsan an ta'budallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maratib tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, tertinggi. Makanya kalau dikatakan Islam, iman, ihsan mana dulu? Maka dalam urutannya seperti hadis Jibril alaihissalam yang kita bahas juga di malam Jumat tentang hadis hadis nomor 2 dari Arba'in An-Nawawi. Kita juga membahas tentang maratibul Islam, maratib atau tentang hadis Jibril yang mengajarkan kepada kita tentang tingkatan agama. Begitu ikhwani a'adhanillah wa iyyakum. Ya. Nah, ini gambaran tentang ma'rifatul dinil Islam. Ya. Kita ulangi lagi urutannya untuk mengenal agama Islam, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksudkan kata Islam. Islam itu adalah al-istislam. Asal katanya istislam. Apa artinya istislam? Berserah diri. Berserah diri, menyerah. Sebagaimana seseorang yang tertangkap lalu dia menyerah, maka dia menyerahkan dirinya untuk diperlakukan apapun atau diperintah apapun oleh yang menangkap. Itu namanya berserah. Ya, kalau kita melihat orang yang mencuri kemudian ditangkap, ketika ditangkap dia menyerah. Maka ketika dia menyerah, kita katakan ayo buka baju, dia buka baju. Ketika kita bilang jongkok, maka dia jongkok. Itu namanya menyerah. Nah, Islam itu seperti itu. Prinsipnya adalah Islam adalah menyerah. Menyerah pada apa? Menyerah pada Allah Subhanahu wa taala, rela diatur, rela diperintah, rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya dengan ini yang dimaksud dengan Islam. Ya. Itu secara bahasa adalah Islam itu adalah menyerah. Islam adalah bermakna istislam, menyerah. Nah, lalu itu tadi secara lughah, secara bahasa Islam itu artinya menyerah. Sedangkan secara istilahan atau secara syar'i, Syekh Muhammad mengatakan Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid. Istislam lillahi bitauhid. 3 syaratnya tadi itu. Seseorang dianggap Islam kalau sudah 3 terpenuhi syaratnya. Apa itu? Pertama, istislam lillahi bitauhid. Mentauhidkan Allah. Beribadah hanya pada Allah, meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Istislamu lillahi bitauhid. Mentauhidkan Allah. Yang kedua, inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Bukan cuma lahirnya saja, karena kalau lahirnya saja tanpa diikuti dengan ketaatan dalam hati, ini namanya munafik. Ya, ini namanya munafik. Dan Allah menetapkan orang munafik fi darkil asfali minan nar, di dalam neraka. Ya. Jadi inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Zahirnya taat, hatinya juga taat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'minu hatta
Fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Tidak kalian dianggap beriman hatta yuhakkimuka, sehingga kalian menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Bima sajara bainahum. Tsumma la tajidu fi qulubihim harajan mimma qadaita. Tsumma yusallimu taslima. Yaitu orang-orang yang ketika Allah Rasul menetapkan sesuatu maka dia berserah diri mengikuti apa yang Rasul perintah. Itu namanya Islam. Inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Nah, yang ketiga, bara'atun minasyirki wa ahli, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Ya, menjauhi segala macam kesyirikan dan pelakunya. Jadi menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Bagaimana? Nah, ikhwani adzalillah wa iyyakum, jadi berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Ya. Baik seorang muslim maka dia harus menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ini aja begitu. Ini belum menjadi ya, belum menjadi. Nah, ikhwani adzalillah wa iyyakum, itu yang namanya dengan Islam. Jadi ketika terpenuhi tiga unsur ini, maka dia layak disebut sebagai seorang muslim. Tapi manakala dia tidak memenuhi, nah, kalau dia tidak memenuhi tiga syarat ini, maka dia tidak dianggap muslim dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak dianggap muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan tiga hal ini. Anda boleh mengaku muslim asal terpenuhi tiga hal yang diinginkan dalam agama kita. Ya, yang diinginkan dari Islam. Pertama itu tadi tauhid, tunduk patuh sama ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Ya. Syirik bukan cuma kesyirikan tapi pelakunya. Kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kita hukumi mereka musyrik. Itu namanya bara'ah. Tidak memuji kehebatan mereka dalam urusan apapun juga, termasuk dalam urusan dunia, karena itu termasuk mualah. Ya, ada belakangan orang yang memuji orang Jepang yang tidak terkena imbas corona. Kenapa? Karena mereka tidak salaman, karena mereka ketika bertemu hanya sekedar membungkuk. Tidak ada kehormatan buat mereka. Wallahi tidak ada kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, dan tidak ada kehormatan juga di mata kita. Kenapa? Karena mereka melakukan amalan yang terbesar yang dibenci oleh Allah, yaitu kesyirikan. Dan itu menghapus seluruh kebaikan yang mereka punya. Itu mestinya seorang muslim. Jadi bukan memuji-muji mereka dalam urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada urusan kita memuji mereka. Ya. Tidak boleh kita merasa bahwa dia lebih hebat dari kita. Tidak ada itu. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kau lebih mulia kalau kau beriman. Ya. Kalau Anda beriman, Anda lebih mulia dari mereka. Maka tidak perlu memuji kehebatan mereka dalam urusan dunia. Adapun kalau ada teknologi yang mereka punya, cukup kita ambil, dan bukan untuk memujinya. Kita ambil teknologinya untuk kepentingan kaum muslimin. Tidak ada kehormatan buat mereka, maka tidak boleh memuji. Itu namanya mualah. Dan itu dosa besar hukumnya. Apalagi kalau sampai tawalli, bertawalli. Ya, bertawalli ini sampai menganggap mereka superior di atas kaum muslimin. Dianggap mereka lebih hebat dari kaum muslimin. Bahkan kita menganggap bahwa mereka bisa mengalahkan kaum muslimin dan menolong mereka. Nah, ini bertawalli namanya. Terkena surat Al-Maidah ayat 51. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum fa innahu minhum." Bisa menjatalkan syahadat seseorang. Kalau sampai tawalli, maka tidak boleh kita memuji kehebatan orang-orang kafir. Karena tidak ada kehormatan buat mereka. Ini harus dipahami. Islam itu, Pak. Ya. Jangan ngajinya udah belasan tahun, tapi ketika ada masalah seperti ini, ya, mereka dengan gampangnya memuji-muji orang-orang kafir. Memuji-muji kehebatan mereka. Ini apa? Ya. Di mana wala antum? Di mana bara'ah antum sama orang-orang kafir? Padahal Islam itu ciri khasnya kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bara'atun minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri, Pak. Ya. Berlepas diri segala kesyirikan. Pelakunya juga kita jauhi. Kita tidak memujinya.
Kenapa? Memuji ujungnya mencintai. Nah, mencintai itu namanya wala. Dan wala itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan kau dapati suatu kaum yang mencintai, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah, bermesra-mesraan dengan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya? Karena mereka melakukan amalan yang terberat, yang terbesar. Apa itu? Syirik. Ini pandang kita muslimin ikhwah. Ya. Jadi kalau ada orang melakukan kesyirikan, kekufuran, maka tidak ada kehormatan di depan kita. Maka bagaimana mungkin saat ini orang tidak banyak kaum muslimin bahkan mengambil istri dari golongan mereka, naudzubillah min dzalik. Mengambil istri dari orang kufar. Ya. Walaupun dibolehkan kita mengambil istri dari kalangan ahlul kitab, ya, ahlul kitab, boleh kita menikahi mereka. Tapi itu pun dengan catatan bahwa anak-anak mereka, anak-anak kita harus ikut bapaknya yang muslim. Karena itu tujuan dari pernikahan, menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Agar memutus nasab mereka. Agar menghentikan orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap anak-anak mereka menjadi orang-orang muslim yang taat. Itu yang kita harapkan, ikhwani fillah wa iyyakum. Jadi al-wala al-bara ini harus diyakini dari setiap muslim, ya. Al-wala dan al-bara. Ini bagian dari seseorang dianggap sebagai seorang muslim. Nah, ini ikhwani fillah wa iyyakum. Nah, kemudian ikhwani fillah wa iyyakum, kita karena sudah mulai banyak yang bergabung, alhamdulillah, ahlan bikum yang baru bergabung. Kita masuk sekarang tentang maratib, tentang tingkatan din, tingkatan agama. Agama itu bertingkat-tingkat. Tadi yang saya katakan, maksudnya bertingkat itu adalah yang terendah itu apa? Yang terendah itu Islam. Yang kedua apa? Iman. Maksudnya kalau kita sudah sholat, puasa, zakat, hak syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, zakat, puasa, dan haji, ya, berarti kita sudah muslim. Tapi apa? Kita harus maratib, bertingkat kepada tingkat berikutnya. Apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Badui, yang mengatakan, qalu aslamna, ya, qalu amanna. Kata orang-orang Badui ketika datang bersama Nabi, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, amanna, kami beriman. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian cukup mengatakan kami sudah Islam dengan membayarkan zakat. Walam tadkhulul imana fi qulubikum, karena iman belum masuk ke hati kalian. Karena bisa jadi Anda membayar zakat karena takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda membayar zakat karena takut diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau karena takut dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tumbuhkan yang berikutnya apa? Iman. Iman itu tadi Islam ada 5 rukun, iman ada 6 rukun. Supaya apa? Supaya ketika kita syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah sudah Islam, iman, lalu yang berikutnya adalah ihsan. Ini tingkatan yang tertinggi. Apa itu rukunnya? Ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ini tingkatan maratib yang ketiga. Orang kalau sudah sampai beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Padahal dia tidak melihat Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat apa yang dia lakukan. Ini tingkatan yang ketiga. Ini tingkatan yang ketiga. Nah, ini ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Ya, kita rinci sekarang al-maratibil ula. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Wa salasun maratib. Islam itu ada 3. Pertama al-Islam, al-imanu, wal-ihsan. Itu tingkatan dari agama. Ya. Islam, iman, ihsan. Kemudian Syekh Muhammad melanjutkan, ya. Fa'arkanul Islam ma'nahu wa daliluhu. Makna dan dalilnya. Fa'arkanul Islam khamsatan. Rukun Islam itu ada 5.
Rukun Islam ada 5. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamas salah. Menegakkan salat. Wa ita'uz zakah. Membayar zakat. Wa saumu Ramadan. Berpuasa di Ramadan. Wa hajjul baitullahi al-haram. Dan pergi haji ke rumah Allah yang mulia atau yang suci. Ya, ini rukun Islam. Maka dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, la yakumul Islam illa ala hadhil arkan. Tidak dinamakan Islam. Ini minimal nih, seseorang kalau mau dinamakan Islam, maka dia harus penuhi kelima hal ini. Ya, ini rukunnya. Tidak dinamakan Islam kecuali terpenuhi 5 rukun dari ini. Ya. Walaupun kenyataannya yang wajib dan yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali cuma 2 syahadat dengan sholat. Sedangkan zakat, puasa, haji hanya bagi yang mampu. Nah, kita lanjutkan ya. Bagaimana keterangan Syekh Fauzan tentang menjelaskan tentang arkanul Islam. Idza faqadta fa innal islama la yastaqim. Karena kalau kamu tinggalkan salah satu rukunnya, Islam tidak akan tegak. Tidak akan tegak. Wa baqiyatut ta'at mukammilat li hadhil arkan, dan ketaatan itu akan sempurna manakala Anda melaksanakan 5 hal ini. Jika Anda mengerjakan 5 hal ini, maka sempurna ketaatan antum. Tapi tanpa 5 hal ini, maka tidak akan sempurna ketaatan. Kullu ta'at wa af'alil khair kulluha mukammilat li hadhil arkan. Dan semua kebaikan dalam agama Islam itu dalam rangka menyempurnakan hal yang 5 ini. Ya, walihada sa'ala Jibril alaihissalam. Karena itulah Jibril alaihissalam berkata, sa'ala Jibril alaihissalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadratis sahabah, ketika dia datang muncul di hadapan para sahabat dengan penampakan sebagai seorang Arab Badui. Ya, ini yang kita jelaskan di malam Jumat. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam syarah arba'in ya, di malam Jumat. Yang Jibril berkata, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Maka Nabi menyebutkan tentang Islam, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakata wa tasumu Ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Haji jika mampu. Fa fassara al-Islam bi annahu hadhil arkanil khamsah. Maka dijelaskan bahwa ditafsirkan bahwa Islam ini adalah 5 hukumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis Jibril. Lakinna hadis Ibnu Umar bayyana anna hadhil hamsah min mabanil Islam. Tapi ada hadis dari Ibnu Umar yang lain, yang di Arba'in juga masuk hadis yang ketiga, ya. Yang dikatakan bunyal Islamu ala khamsin. Bunya, Islam itu dibangun di atas yang 5. Ini menunjukkan bahwa 5 ini hanya pondasi, bukan Islam bukan cuma 5, tapi dia dari 5 ini maka bangunlah bangunan yang utuh. Ya, kalau istilahnya bangunan nanti yang 5 ini adalah pondasinya, ya, sedangkan yang lainnya berada di atasnya, ada pintu, ada tembok, ada jendela, ada atap dan lain sebagainya. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin, dan Islam, bangunan Islam itu berdiri di atas pondasi yang 5 ini. Ai anna hadzal khamsah laysat minal Islam. Kulluhu lakinnaha arkanuhu wa mabadihi allati yaqumu 'alaiha. Jadi menunjukkan bahwa yang 5 ini bukan Islam, itu bukan cuma 5, tapi dia hanya pondasi, namanya pondasi. Maka yang kalau pondasi kan belum terlihat bangunan kan? Tapi di atas pondasi lah bangunan itu berdiri. Apa saja? Banyak itu yang berdiri. Macamnya juga banyak, ya. Wa baqiyatul masyru'at mukammilati wa mutammimati li hadhil arkan. Maka itulah semua kebaikan-kebaikan, perintah-perintah dan larangan-larangan kembalinya kepada rukun yang 5 ini. Ya. Yang pertama, syahida. Ya. Dikatakan syahadatu an la ilaha illallah. Dikatakan syahida ay hukmu wa qada wa a'lamu wa bayyana wa alzam. Syahidah itu maksudnya menetapkan, mengetahui
secara jelas. Ya. Fasyahadah minallahi taduru ala hadhil makna al-khamsah. Maka bersaksi atas Allah ini terputar kepada masalah ini. 5 masalah ini. Berapa? Al-hukm, menetapkan hukum. Al-qada, memutuskan. Wa'ilan, menjelaskan, mengumumkan. Wal bayan, menjelaskan. Wa ilzam, memastikan, mewajibkan. Famana syahada an qada subhanahu wa a'lamu akhbar wa alzama ibadihi bidzalika annahu la ilaha illahu. Maka syahadah, bersaksi, ya, bahwa menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui dan mengabarkannya, dan mengharuskan hamba-hambanya untuk mengetahui bahwa la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Ya. Maka la ilaha, la nafiyatun tanfi jami'i ma'ubida min dunillah. Makna la ilah itu maknanya adalah menafikan, meniadakan. Apa yang ditiadakan? Jami'un ma'ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah. Maka kita katakan la ilaha, tidak ada yang diibadahi selain illallah atau illahu, masbatal ibadah lillahi wahdah. Illahu itu berarti menetapkan. Maka para ulama mengatakan rukun syahadat ada 2. Apa itu? Pertama menafikan, kedua menetapkan. Ya, rukun syahadat. Ini Islam nih ya. Islam. Apa itu Islam? Ya itu. Syahadat itu apa? La ilaha illallah. Bersaksi bahwa la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi illallah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 rukun dari syahadat, nafi dan isbat, meniadakan dan menetapkan. Apa yang ditiadakan? Sesembahan selain Allah. Apa yang ditetapkan? Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa makna annahu la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi makna yang tepat atas kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Ya. Maka dengan mengatakan la ilaha illallah, amma man ubida ghairallahi fa inna ibadatahu batilatun. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita yakini semua yang diibadahi selain Allah, maka itu adalah batil. Selain itu dari adalah batil, tidak benar, tidak dianggap, tidak dianggap sama sekali. Jadi semua yang diibadahi selain Allah itu adalah batil. Yang benar dan yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Itu makna dari kata la ilaha illallah. Jadi orang sufi mengatakan la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Ini jelas batil. Kalau dibilang tidak ada yang berwujud kecuali Allah, lalu makhluk berwujud nggak? Berwujud. Bagaimana mungkin dia mengatakan la mawjuda, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tapi yang lain nggak. Kita ini apa? Nggak ada ya. Atau orang-orang yang mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali untuk Allah. Ini juga hanya bagian dari makna dari kata la ilaha illallah. Atau yang mengatakan la ilaha illallah diartikan dengan la rabba illallah, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Ini juga kurang tepat. Ya. Jadi sekali lagi kalau diterjemahkan la ilaha illallah itu sekedar dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah kalimat yang kurang tepat. Kenapa? Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kenyataannya banyak Tuhan selain Allah. Banyak yang dipertuhankan selain Allah. Ada orang yang menuhankan cicak, ada yang menuhankan buaya, ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan kampret, ada yang menuhankan ular, ada yang menuhankan batu, ada yang menuhankan kuburan, ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan langit, ada yang menuhankan bintang, bulan, dan sebagainya.
Ada yang dituhankan selain Allah. Jadi la ilaha bukan berarti tidak ada Tuhan. Ada yang dituhankan selain Allah. Jadi kalimat yang tepat adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak dijadikan Tuhan illallah. Kecuali Allah. Tidak ada selainnya yang berhak dijadikan Tuhan. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sedikit pun bagian dalam penciptaan langit dan bumi. Karena mereka tidak sedikit pun menjadi bagian sebab-sebab dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan keras bagi para penyembah kubur. Saya katakan penyembah kubur, bukan peziarah kubur. Jangan salah paham ya. Karena peziarah kubur tidak, Muslim juga dianjurkan untuk menziarahi kubur. Yang terlarang itu adalah beribadah kepada kubur atau menyembah kubur. Ya, jangan antum artikan bahwa penyembah kubur itu berarti peziarah kubur. Karena peziarah kubur belum tentu murtad, belum tentu kafir. Bisa jadi mengamalkan amalan sunnah. Ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata gitu ya. Kita katakan penyembah kubur kafir, marahnya luar biasa. Berarti kita nggak boleh datang ke kuburan. Bukan itu, ikhwah. Antum datang ke kuburan nggak masalah. Yang masalah ketika antum meminta kepada penghuni kubur. Menganggap bahwa orang yang dikubur itu memiliki kemuliaan, memiliki bahwa orang yang dikubur itu memiliki tempat yang khusus di sisi Allah, sehingga ketika antum berdoa di sisinya antum meyakini bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Itu kesyirikan, nggak boleh. Yang dilarangnya seperti itu, bukan ziarah kuburnya. Antum mau ziarah kubur lah, nggak masalah. Nabi SAW perintahkan suruh berziarah kalian. Fa'innahu tadhkiratul maut. Karena berziarah kepada kubur akan mengingatkan kalian pada kematian. Nah itu ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Jadi harus dipahami. Jadi makna la ilaha ini yang tepat adalah la ma'budah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Jadi berarti ada yang diibadahi selain Allah, ada banyak. Yang diibadahi selain Allah itu banyak, tapi yang diibadahi selain Allah mereka batil, tidak berhak diibadahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian itu karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang maha benar. Ya. Hanya Allah lah yang maha benar. Ya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang diseru selain Allah, maka semuanya batil. Batil. Salah, enggak layak. Wa anna Allah huwal ghaniyul aliyul kabir, dan dialah Allah azza wa jalla yang maha tinggi dan maha besar, yang maha tinggi dan maha agung. Akhwani a'adzallahu wa iyyakum. Maka syahadah li nafsihi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyah. Allah dalam ayat ini dalam surat Al-Hajj tadi mengesahkan dirinya dengan bil wahdaniyah, dengan sendiri, maksud dengan keesaannya. Wa huwa asdaqal qailin, dan dialah ucapan yang paling benar, sebaik-baik ucapan. Wa syahadatu subhanahu wa ta'ala asdaqas syahadah. Maka siapa saja yang mengucapkan syahadatu an la ilaha asdaqas syahadah, ya. Persaksian yang sebenarnya, persaksian yang paling benar. Ya. Kenapa? Li'annaha sadaratun min an hakimin khabirin alim. Karena bentuk pengakuan kepada Allah yang maha hakim, yang maha khabir, yang maha alim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segalanya. Ya'lamu kulla syai', dialah Allah azza wa jalla yang mengetahui segala hal. Fahiya syahadatu sadiqatun, maka dikatakan syahadat yang sadiqah, syahadat yang jujur, yang benar. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan wal malaikatu syahadu annahu la ilaha illahu, dan bahkan para malaikat bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali dia. Wahum alimun khalaqahumullahu liibadatihi. Wahum alimun khalaqahumullahu liibadatihi, dan mereka mengerti, maha ilmu
mengetahui ya bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Malaikatun karimun ibadun makrumuna khalaqahumullah liibadati. Dan kita tahu malaikat itu yang mulia yang Allah ciptakan itu tujuannya adalah untuk beribadah. Ya. Ya. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat selalu bertasbih kepada Allah malam dan siang hari. La yafturun, tidak pernah bosan, tidak pernah futur. Wa aidan khalaqahumullah litanfidha awamirihi minal fil qaun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan para malaikat supaya bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa kullu ilahim tanfidhu ma ya'muru bihi subhanahu wa ta'ala min umuril qaum. Ya. Dan semua yang mereka ciptakan sesuai dengan kadar-kadar yang mereka miliki agar mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Kita istirahat sejenak karena ada suara azan. Kita dengarkan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Pik, lupa ambil uang buat pengoding. Kemana? Banyak kalau lagi itu biasa sih. Gak ada izin sih. Kenapa nggak izin? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Maka ikhwan yang adrillah wa iyyakum, tadi malaikat diciptakan agar mereka memiliki semua masing-masing. Dikatakan malaikat itu fakul malak minhum muwakkilun bi'amal. Maka semua malaikat memiliki tugas-tugas tersendiri. Wa syahadatum syahadatun sadaq. Ya, dan malaikat bersaksi, tentu malaikat kesaksian yang benar. Ya. Kan dalam ini kan tadi dalilnya adalah ya fadalilus syahadah adalah syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, la ilaha illahu wal azizul hakim. Ya, syahidallah, Allah bersaksi annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada ilah kecuali dia, wal malaikatu, dan semua para malaikat, wa ulul ilmi, dan para ulama, ya, qa'iman bil qist, bersaksi dengan penuh kebenaran, dengan kejujuran. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia, al-azizul hakim. Nah, tadi kan pada Allah bersaksi bahwa dia tidak ada yang berhak ibadah kecuali dia.
Para malaikat juga bersaksi, dan tentu malaikat ini adalah hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka memiliki kejujuran. Maka saksi mereka juga saksi yang benar. Li'annahum ahlu ilmun wa ibadatun wa ma'rifatun billah. Karena mereka adalah mengerti, ahlu ilmu, mengetahui. Ya. Wa ibadatun, ahli ibadah. Wa ma'rifatun billah, dan mereka tentu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min afdalil khalqi 'alal khalq. Dia 'alal khalaq 'alal khilaf, ya. Dialah sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hal salihul bashar afdalu minal malaikah. Awal malaika afdalu min salihil bashar ala khilaf. Tapi ada perbedaan pendapat mana yang lebih baik, manusia atau malaikat. Ada yang berpendapat bahwa jika manusia itu saleh, dia lebih baik daripada malaikat. Tapi ada juga yang mengatakan malaikat tetap lebih mulia daripada manusia. Ala khilaf. Sesuai apa? Tergantung apa? Masih terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Pertama Allah, kedua malaikat, yang ketiga siapa yang bersaksi? Ulul ilm. Ulul ilmi siapa? Ulama. Ya. Dikatakan as-sanfani. Ulul ilmi itu ada dua, al-malaika wa sanfani tsani ulul ilmi minal bashar. Yang kedua adalah ulama dari kalangan para manusia, ya. Walul ilmi la yashhaduna illa bima huwa haqqun bi khilafil juhal la i'tibara bi syahadatihim. Dan tentu kita tahu orang yang mengerti ketika dia bersaksi ini lebih berbobot kesaksiannya daripada orang yang tidak mengerti apa yang dia saksikan. Tentu lebih berbobot kesaksian para orang yang sudah mengerti. Wa hadza fihi tasyrifu li ahli ilmi. Ini menunjukkan betapa mulianya para ulama itu. Haitsu innallaha qarnu syahadatuhum ma'a syahadatihi wa syahadatil malaikah. Karena Allah menyertakan ulama itu ketika Allah bersaksi dan bersama para malaikat dan para ulama. I'tabara syahadatu ahli ilmi minal khalq wa dalla ala fadlihim wa syarafihim wa makanatihim, ya. Dan mengabarkan bahwa syahadatnya para ulama, orang yang mengerti, ya, ahli ilmi minal khalq, ya, makhluk yang mengerti, yang mengetahui. Wa dalla ala fadlihim, menunjukkan keutamaan mereka. Wa syarafihim, dan kemuliaan mereka. Wa makanatihim, dan kedudukan mereka. Ala a'zami masyhurin bihi wa huwa tauhid. Berada di atas kemuliaan kesaksian mereka, yaitu kesaksian tentang tauhid, bahwa syahadatu an la ilaha illallah. Ikhwani hadrillah wa iyyakum. والمراد بأولى العلم أهل العلم الشرعي لا كما يقول بعض الناس إن أهل العلم مراد بهم أهل الصناعة والزراعة وهؤلاء لا يقال لهم أهل العلم على وجه الإطلاق. Ya, tentu yang maksudkan ahli ilmi, ulama di sinilah ulama tentang urusan agama, ya, yang paham tentang ilmu syariat, ya, ulamanya. Bukan ulama kedokteran atau ilmu pertanian, bukan. Ya. أيضا هؤلاء أهل علم دنيوي وفيه ملاحدة يزيدهم علمهم غالبا جهلا بالله عز وجل وغرورا وإلحادا كما تشاهد الآن في الأمم الكافرة. Dan pada saat ini banyak itu, ya. Jadi maksudnya ulama itu ulama. Ulama itu yang mengerti ilmu syar'i. Bukan urusan agama, bukan urusan dunia. Karena betapa banyak, kata Syekh Fauzan, pada saat ini orang yang mengerti ilmu agama tapi ilmu syar'inya nol, maka dia dianggap juhal, dianggap orang jahil. Kenapa? Karena keilmuan mereka tidak menjadikan mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai, mereka membangkang. Ya, jadi ilmu yang mereka dapat justru menjadi sebab mereka menjadi tersesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Nah, ini ikhwani a'adzalillah wa iyyakum yang mesti kita fahami dengan benar, ya. Nah, tadi dikatakan syahadatu an la ilaha illallah, maknaha la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha ini adalah nafi'an jami'an ma yu'badu min dunillah. Jadi kita kembali lagi, Syekh Muhammad
Betul. Alhamdulillah, mohon maaf ada gangguan teknis. Ya, ini makna ya. La ilaha yaitu nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua yang diibadahi selain Allah. Illallah, sedangkan illallah musbatan al-ibadata lahu wahdahu la syarikalah. Menetapkan bahwa ibadah hanya kepadanya saja, tidak ada sekutu dalam peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala fi ibadatillah, beribadah kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikan fil mulkihi, sebagaimana tidak ada, Allah tidak membutuhkan sekutu dalam penciptaan langit dan bumi. Allah tidak butuh. Nah, ikhwan ya Allah wa yakum, ini dua makna dari dua kalimat syahadat. Syekh Fauzan menjelaskan, wa ma'nahu la ma'budu bihaqqin ay makna la ilaha illallah laisa kama yaqulu ahlul batil. Ya, jadi beda dengan orang-orang yang enggak mengerti ya, tentang makna la ilaha illallah, atau cuma ngomong tapi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah laisa kama yaqulu ahlul batil la khaliq. Maksudnya dikatakan la ilaha illallah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, disalah. Wala razik illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah. Lianna hadza tauhidur rububiyyah yaqarru bihi al-musyrikun. Karena kalau cuma mengakui bahwa Allah saja yang memberi cipta dan Allah yang memberikan rezeki, maka orang musyrik dulu juga ngakui ini. Abu Jahal dan teman-temannya juga mengakui hal ini. Wahum yaquluna la ilaha illallah. Yang celakanya mereka masih terus ngomong la ilaha illallah. Ya, tapi mereka enggak ngerti dan tidak memahami itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Orang-orang musyrik ni. Ya, afwan, wa hum la yaquluna la ilaha illallah. Orang-orang musyrik itu dulu mereka mengakui Allah sebagai pencipta dan memberi rezeki, tapi mereka tidak mengakui la ilaha illallah. Yang Allah katakan dalam surat As-Saffat, ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang musyrik itu ketika dikatakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, apa mereka? Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna la tariku alihatana li syairin majnun. Lalu mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya sekedar mengikuti penyair gila ini? Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini akhwan ya alillah wa iyyakum. Ya. Kemudian lihatlah mereka tuh orang musyrik. Ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka tadi ke alihatan syai'in. Masa kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya mengikuti penyair gila ini? Ya. Alihatana ay ma'budatana, maksudnya alihatana apa? Sembahan-sembahan kami. Di syairin majnun, ya'nuna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan syairin majnun, penyair gila. Jadi dari dulu ikhwah, yang namanya pembawa al-haq, ketika mereka membawakan hujah, yang dibunuh adalah karakternya. Yang dibunuh karakternya. Ketika seorang menyampaikan kebenaran, ditolak oleh ahlul batil dengan mengatakan, siapa antum? Orang gila. Siapa antum? Syairun majnun, penyair gila. Ya kan? Atau orang sakit jiwa. Ya. Sama. Sekarang juga seperti itu. Ketika kita bilang, ayo jangan tinggalkanlah peribadatan kepada kubur. Dasar Wahabi. Dasar takfiri. Dasar Khawarij.
Ini gelar-gelar buruk terus disematkan pada ahlu tauhid yang mengajak orang beribadah hanya kepada Allah saja. Diberi mereka gelar-gelar buruk mulai dari Wahabi sampai mazhab baru, anti mazhab, bahkan dikatakan orang sesat yang suka mengkafir-kafirkan, yang suka membunuh, naudzubillah min dzalik, padahal tidak pernah kita mengajarkan atau para ulama kita mengajarkan dengan serampangan membunuh atau menumpahkan darah manusia. Tidak pernah. Kalaupun kita menghukumi mereka itu kafir, ya karena mereka beribadah pada selain Allah. Tentu orang Islam tidak akan mungkin beribadah kepada selain Allah. Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika ada orang mengatakan Syekh Muhammad ini takfiri, lalu kata Syekh Fauzan, tanyakan pada mereka, siapa yang dikafirkan? Siapa yang dikafirkan oleh orang-orang yang mereka sebut takfir itu? Kalau mereka katakan itu, mereka mengkafirkan para penyembah kubur. Lah jelas ini penyembah kubur. Emang antum masih menganggap penyembah kubur itu muslim? Bukankah orang Islam beribadah hanya kepada Allah? Bukankah orang Islam itu Tuhannya Allah? Lalu kenapa orang yang menyembah selain Allah tidak mau dikatakan kafir atau dikatakan murtad dari agama Islam? Atau tidak mau dikatakan musyrik? Kalau tidak mau dikatakan musyrik, maka tinggalkan peribadatan pada selain Allah. Sesederhana itu, ikhwah. Jadi nggak usah bertele-tele dan terlalu banyak hujah yang akhirnya membuat kita lengah dan bingung. Ya. Sederhana saja, kalau antum tidak mau dikatakan musyrik, maka tinggalkan peribadatan pada selain Allah. Selesai. Bukannya malah menghancurkan atau merusak harga diri para da'i. Ya, menyerang pribadi para ahli tauhid. Mengatakan siapa antum? Orang dari mana antum? Mazhab antum ini mazhab yang goyah, tidak kokoh, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal dari dulu orang-orang awam juga mengakui kalau orang yang meminta kepada kubur itu namanya musyrik. Kenapa bersikokoh mengatakan mereka muslim padahal mereka beribadah pada selain Allah? Ini hal yang aneh yang terus berkembang pada saat ini. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Ya. Ketika kita bilang begini, wah ini kajiannya keras-keras, apanya yang keras? Islam seperti itu. Allah bahkan mengatakan, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ini bentuk pengamalan dari makna la ilaha illallah. Ya, may yakfur bit-taghut, ingkari dulu taghut. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Oh, ya. Ingkari taghut, beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Setelah itu baru namanya kau berpegang kepada urwatil wuthqa, buhul tali yang sangat kuat. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha. Maksudnya apa? Yakfur bit-taghut, ingkari semua taghut. Taghut itu apa? Semua yang diibadahi selain Allah dan dia suka diibadahi. Itu namanya taghut. Yang keroknya Dajjal, iblis itu taghut. Biangnya taghut. Iblis. Ya. Nanti dari salah taghut sendiri. Syekh Muhammad sampai menulis khusus tentang syarah makna taghut. Ya. Jadi bukan taghut itu bukan berarti cuma penguasa, lalu pengen merampas kekuasaan. Hina betul. Tidak ada dakwah tauhid bertujuan untuk mengambil kekuasaan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau dakwah tauhid ini mengambil kekuasaan, tentu Musa lebih layak balik ke negeri Mesir ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Tapi tujuan dakwah bukan ingin mengambil kekuasaan. Maka Musa tetap meneruskan perjalanannya ke negeri Palestina. Dan membiarkan Mesir dipimpin oleh Fir'aun yang lainnya setelah Fir'aun yang duduk jana itu mati. Kenapa? Tujuan ibadah, tujuan kita beragama, tujuan dakwah kita bukan untuk kekuasaan. Tapi mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Lalu bagaimana mungkin orang memusuhi orang-orang yang mengajak beribadah hanya kepada Allah saja? Lalu menggelari mereka gelar-gelar yang buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di mana akal sehatnya? Di mana akal sehatnya? Nah ini ikhwan yang a'adzalillah wa iyyakum. Ini landasan yang harus kita pahami. Tentang ma'ana syahadat wa la ilaha illallah. Belum masuk syahadat yang kedua tentang Muhammad Rasulullah. Ya. Karena orang banyak ketika ngomong Islam langsung loncat urusan sholat, baca tentang sifat sholat Nabi. Tapi mereka lupakan pemahaman tentang makna syahadat. Padahal makna syahadat, pengucapannya, ini gerbang utama seseorang masuk ke dalam Islam. Ini banyak yang dilupakan oleh manusia. Banyak dilupakan oleh manusia. Mereka langsung loncat pelajarannya pada sifat sholat
sifat salat Nabi, tapi tidak memahami tentang makna syahadat dan lain sebagainya. Makna syahadat, tentang rukun syahadat, belum lagi nanti syarat-syaratnya syahadat. Nah, ikhwani a'adillah wa iyyakum, fadalla ala anna ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah, walau kana ma'naha la khaliqa wa la raziqun illallah. Walaupun secara benar juga sih Allah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Itu juga benar, tapi la ilaha illallah itu maknanya lebih spesifik tentang peribadatan kita. Maksudnya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan yang a'adzalillah wa iyyakum tentang rukun Islam yang pertama, yaitu la ilaha illallah, masyahadatu an la ilaha illallah. Belum sampai syahadat la Muhammadun Rasulullah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, bagi antum sekalian yang mau bertanya, kami buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Ya, ini alhamdulillah hari ini yang hadir sampai 36, tapi sempat tadi sampai 40 sebelum Isya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Ya, walaupun lewat udara. Ya. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan sesi tanya jawab ini ada yang mau bertanya biar kita bisa mengembangkan materi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iman dulu ya. Masya Allah. Gimana Pak Iman? Sehat? Ya, alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz. Ya, gimana Pak Iman? Ustadz, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Pertama, bagaimana hukum yang selama ini bersahadat hanya dengan pemahaman tiada Tuhan selain Allah? Apakah ini syahadatnya harus diulang atau seperti apa? Yang kedua, terkait al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bagaimana hukumnya pertemanan organisasi, pertemanan dengan teman-teman bisnis dengan yang orang kafir? Apakah harus ditinggalkan atau bagaimana? Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, yang pertama Pak Iman bahwa tentang orang yang mengakui bahwa la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dia tidak perlu mengulang syahadatnya. Syahadatnya sudah sah. Dia ngomong syahadat itu sudah sah. Dia sudah jadi seorang muslim. Namun ketika dia belajar bahwa makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, maka dia harus mengamalkan ilmu. Apa ilmu yang harus diamalkan? Dia harus tinggalkan seluruh peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu syahadat ulang, tapi yang utama adalah dia menuntut ilmu, mengetahui tentang syahadatnya, kemudian dia amalkan syahadatnya. Itu yang utama. Jadi nggak perlu dia syahadat ulang. Dia nggak perlu syahadat ulang, tapi dia cukup mengamalkan ilmu yang dimiliki atau dia mencari ilmu tentang ucapan yang diucapkan yaitu la ilaha illallah. Karena ilmu ini adalah ilmu fardhu ain yang tidak seorang muslim harus tahu. Tidak ada lagi yang tidak tahu tentang makna la ilaha illallah. Ya, karena ini adalah utama dan sebab masuknya seseorang ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, tentang wala dan bara. Kemarin juga kita sudah sempat singgung Pak, bahwa tidak terlarang kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya. Yang penting kita sudah melabeli mereka itu kafir. Supaya apa? Supaya batasan kita dengan mereka jelas. Bahwa kita tidak mengikuti gaya ibadah mereka. Kita meninggalkan hari raya mereka. Kita tinggalkan agama atau kebiasaan agama mereka yang menjadi kebiasaan khas dari agama mereka. Itu maksudnya berbara'ah, berlepas diri. Kita nggak mau ikuti, kita meyakini kekafiran kebatilan agamanya dia dan kekafiran pelakunya. Kemudian kita juga menghindar dari praktek ritual agama mereka sejauh-jauhnya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berdagang, bermuamalah, bekerja sama. Ini nggak ada larangan dalam agama kita. Ya, adapun bahkan kita tidak dilarang kita untuk berlaku zalim kepada mereka. Allah katakan dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah ya.
Wala taj'alu sanatu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada satu kaum, satu kelompok yang menyebabkan kamu berlaku zalim pada mereka. Maka kita berbuat zalim kepada orang kafir juga terlarang. Ya, kita terlarang. Tapi maksudnya namanya bara'ah, kita cap dia agamanya bukan Islam gitu loh. Dia agama bukan Islam, agama sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Ini bukan bentuk toleransi, ini bentuk bara'ah, berlepas diri. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu terserah urusan agamamu. Waliyadin, bagiku adalah urusan agamaku. Ini maksud bara'ah, bukan toleransi. Ya, karena toleransi dia di negeri kita udah hancur nggak karuan. Segala salam dicampur dengan macam-macam jenisnya, ya. Meminta pada selain Allah ini bukan toleransi, tapi merusak tauhid, merusak akidah. Ketika kita meminta pada selain Allah atau berdoa pada selain Allah, ini membatalkan syahadat kita. Ya. Jadi tidak terlarang, sekali lagi tidak terlarang kita berbuat baik kepada orang-orang kafir. Yang harus tegas adalah kita itu menghukumi mereka kafir, bukan agamanya Islam, sehingga kita tidak ikut-ikut agama mereka. Ya. Kita berlepas diri atau menjauhi ketika mereka merayakan perayaan hari raya mereka, bukan ikut membesar-besarkan hari raya mereka. Itu dimaksud dengan berbara'ah, berlepas diri kepada orang-orang kafir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Memang ini ada hal yang riskan sekali ya, karena saya katakan dari awal bahwa tauhid itu adalah masalah yang utama, sehingga setan banyak bermain di sini. Ketika dia memahami tentang bara'ah, maka orang yang orang muslim, seseorang belajar tauhid tanpa bimbingan para ulama yang muktabar, ada dua kemungkinannya. Ima dia menjadi ekstrem kanan atau menjadi ekstrem kiri. Apa ekstrem kanan? Ekstrem kanan dia terlalu sensitif, lebay, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ketika sudah dikafirkan lalu dibunuh, diambil hartanya, dibom sana, bom sini, naudzubillah, sesat dia. Nah yang satu lagi ini firqah santai. Ya. Firqah santai. Semuanya orang dianggap Islam. Kalau udah ngomong syahadat, apapun yang dilakukan tetap Islam. Ini firqah santai, firqah murji'ah. Ya. Tidak ada orang yang Islamnya itu utuh dan terus dia pegang sama mati. Tidak. Ada batas. Seseorang ketika melakukan pembatal, salah satu dari pembatal keislaman, maka dia bukan lagi Muslim. Gitu ya. Itu jadi pembatal. Jadi ketika sudah batal, ya sudah, bukan Islam lagi. Lakum dinukum wali, ketika sudah batal agamanya, maka dia sudah berada di garis sana dan kita di garis sini. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terserah agamamu mau bagaimana, itu urusan. Tapi aku juga punya agama sendiri. Yang aku tidak boleh melampaui apa yang telah dianjurkan dalam agama. Gitu, ya. Ini maksudnya kata bara'ah, berlepas diri. Bukan berarti kita nggak boleh bertetangga dengan penghuni dengan penyembah kubur. Bukan berarti kita nggak boleh tegur sapa dengan mereka. Tidak, tegur sapa. Kenapa? Ketika kita tahu mereka berada dalam kesesatan, maka tujuan utama kita berdakwah kepada mereka, menyelamatkan mereka dari situ. Ya, menyelamatkan dari situ. Bukan masalah yang lain. Kita utamakan yang ini dulu yang kita bersihkan. Ini dulu yang kita inginkan dia selamat gitu ya. Jadi begitu Pak, mudah-mudahan bisa dipahami ya bahwa bara'ah itu bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Bukan berarti kita tidak boleh bertetangga dengan mereka. Bukan berarti kita tidak boleh senyum dengan mereka. Ini adalah pengertian yang salah dan keliru. Ya, bara'ah itu adalah maksudnya kita melabeli mereka musyrik, mereka kafir. Ya. Tapi itu juga bukan berarti untuk diteriak-teriakan ketika ketemu orang kafir, kafir, kafir. Bukan itu tujuan kita. Supaya kita tahu batasan kita bermuamalah dengan mereka. Gitu ya. Nah ini harus dipahami nih, makanya saya bilang mempelajari tauhid kalau tanpa belajar dengan atau tanpa membaca syarah atau penjelasan para ulama, bisa jadi kita terjebak atau terjatuh kepada ekstrem kanan atau ekstrem kiri yang terlalu mudah mengkafirkan atau terlalu mudah menganggap seorang itu masih muslim. Ya, wallahu taala a'lam. Sampai sini. Ada lagi yang lain, Wah? Enggak ada ya? Assalamualaikum, Ustaz. Oh, Pak Beni ya. Tafadhol Pak Beni. Ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Ustaz mau ini aja Ustaz, ini kan di masyarakat umum bagi orang-orang yang biasa tanda kutip
ke kuburan wali, menyembah kubur lah, seperti itu kan bias mengenai pemahaman Togut itu sendiri. Padahal Togut itu di zaman dulu salah satunya adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal, Ustaz. Ya. Nah itu maksudnya untuk lebih mudah menyampaikan bahwa ketika mereka berada di sana pun sama dengan ibadah, itu seperti apa, Ustaz ya? Karena kan mereka berasumsi bahwa saya tidak beribadah. Seperti itu. Itu membedakannya seperti apa, untuk sharing dengan mereka. Ya. Itu aja, Pak ya. Ya, sudah itu aja. Makasih banyak Pak Beni. Ya, ziarah kubur, tadi saya katakan, ziarah kubur dalam agama kita itu hukumnya sunnah, karena itu perintah dari Nabi SAW. Ya, ziarah kubur. Ziarah kubur itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah, dan ada yang syirkiyah. Ada yang sunnah bagaimana? Sunnah itu mengunjungi kubur supaya kita ingat bahwa kita akan mati sama seperti mereka. Bahwa ujung dari perjalanan kita sama seperti mereka. Masuk kubur, kita mengucapkan salam. Ketika masuk ke area pekuburan, kita buka sendal. Lalu kita berdoa di sana sejenak. Ya, mengirimkan doa-doa kepada mereka agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya ziarah yang sunnah. Adapun ziarah yang bid'ah, ada ziarah yang bid'ah adalah ketika masuk pemakaman, kemudian bawa air mawar, bawa bunga, kembang, kemudian di kuburnya diusap-usap itu nisannya, ya, nisannya dari batu marmer diusap-usap, itu bid'ah, ya. Kemudian memutar murotal di atas kuburan, ya. Ini ada nih di tempat di daerah pekuburan yang mahal itu ada. Kalau dulu kan ngaji kubur itu orang, sekarang yang ngaji kubur itu murotal, otomatis muter itu murotalnya. Nah, ikhwani adillah wa yakum, itu namanya ziarah yang bid'ah. Ziarah yang syirkiyah itu bagaimana? Yang meminta kepada penghuni kubur. Seperti orang yang datang ke makam orang tuanya menjelang puasa nih, biasanya nih rame, ya, datang ke makam orang tuanya lalu bilang gini, Bapak, Ibu, besok kita mau puasa, ya, tolong Pak, Bu, sampaikan doa kami kepada Allah supaya puasa kami jadi lancar, supaya puasa kami ini diterima oleh Allah, ya Bu ya, doakan, mintakan pada Allah. Ini syirik, karena meminta pada selain Allah. Ini tidak boleh, ya. Jadi ikhwan ya adalah wa'yakum, orang-orang yang beribadah kepada kubur dulu, orang musyrikin juga begitu. Ketika dibilang Nabi, jangan kalian beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi dzulfa. Kenapa kamu beribadah pada berhala-berhala ini? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu. Illa liyuqarribuna ilallahi dzulfa. Kami mendatangi mereka supaya mereka menyampaikan keinginan-keinginan kami kepada Allah. Supaya doa-doa kami lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Itu jawaban orang musyrikin jahiliyah dulu. Suruh buka itu surat Az-Zumar ayat 3. Ya. Allah berfirman, walillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi dzulfa. Ini sudah jelas terang benderang. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu kenal sama Allah. Bahkan mereka mendatangi berhala itu tujuannya supaya mereka semakin dekat kepada Allah. Jadi tujuan orang-orang musyrik datangi berhala, mereka tahu berhala itu nggak akan mendatangkan manfaat atau mudarat buat mereka. Mereka mendatangi berhala itu supaya apa? Supaya kedudukan mereka semakin dekat kepada Allah. Oh. Kira-kira sama nggak jawaban sama orang-orang sekarang? Ya. Yang suka ke kubur-kubur itu. Sama, Ustaz. Itulah yang kita khawatir makanya, ya kan? Ini yang sama. Jawaban mereka persis betul. Dan inilah kesyirikan. Maka Syekh Muhammad di dalam Qaidul Arba'
Dalam dari kaidah yang keempat beliau katakan orang musyrik zaman sekarang lebih bejat kesyirikannya daripada orang musyrik zaman dulu. Yang orang musyrikin zaman Mekah di Mekah itu, mereka tuh lebih baik katanya Syekh Muhammad, maksudnya mereka tuh mengakui Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur segala, tidak ada sedikit pun yang bisa mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan syirik yang mereka lakukan itu karena mereka beranggapan lewat mereka itulah doa-doa mereka cepat dikabulkan oleh Allah. Tuh, itu maksudnya. Sedangkan orang zaman sekarang, mereka mendatangi Nyi Roro Kidul karena meyakini Nyi Roro Kidul itulah yang memberikan mereka rezeki. Ini berarti lebih bejat kesyirikannya daripada orang-orang jahiliyah dulu. Lebih bejat itu. Nah, di Faidul Arba' dikatakan orang dulu mereka mengetahui mensyirik, menduakan Allah dalam beribadah, diutus kepada mereka manusia yang terbaik yaitu Muhammad SAW, bahkan Nabi yang terbaik. Ya. Dan sekarang yang diduakan oleh orang-orang saat ini bukan Allah bukan dalam masalah beribadatan saja, bahkan dalam masalah memberi rizki. Ya. Dulu orang-orang jahiliyah, ya, ketika ditanya mayyarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan dari bumi, mereka jawab apa? Allah. Allah mereka jawab. Jawaban orang musyrik ketika ditanya, siapa yang memberimu rizki dari langit dan dari bumi? Mereka jawab, Allah. Bayangkan, Pak. Orang sekarang ketika ditanya siapa yang memberikanmu rizki dari langit, ya, mereka sebut Allah. Ketika bilang siapa yang memberimu rizki dari bumi, tergantung. Kalau lautan Nyi Roro Kidul, kalau gunung Eyang Sapu Jagat, naudzubillah min dzalik. Lebih bejat mana tuh? Orang jahiliyah dulu sama orang yang sekarang. Orang dulu saja mereka menduakan Allah dalam uluhiyah, mereka disebut musyrik, diperangi oleh Nabi SAW. Sekarang mereka menduakan Allah bukan cuma dalam uluhiyah, dalam rububiyahnya. Naudzubillah. Lalu mereka masih mau dihadiahi gelar muslim, coba bayangkan. Kita dipaksa untuk menghukum mereka tetap muslim. Padahal mereka jelas-jelas sudah menyembah Kiai Slamet, ya, yang kotorannya diambil tuh di malam satu surah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita masih mau menghukumi mereka muslim, masya Allah. Ini salah yang bejat. Na'udzubillah, subhanallah. Ini akhwani a'adillah wa iyyakum. Harus dipahami dengan jelas. Makanya kita itu darurat tauhid. Orang yang sudah ngaji aja di saat zaman susah begini masih muji-muji Australia, muji-muji Jepang. Ada urusan apa kita memuji orang-orang kafir? Kenapa kita tetap puji orang-orang orang-orang Saudi, ya? Orang-orang Saudi. Kenapa kita tidak puji orang Saudi yang jelas notabene orang Muslim itu? Yang jelas Muslimnya, yang jelas syahadat, yang jelas seagama dan seakidah dengan kita. Itu ikhwan ya. Ya. Nah, demikian jumpa kita pada malam hari ini. Jazakallah khair, Ustaz. Jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Insyaallah. Semoga juga yang lain juga bisa memahami. Dan kalau ada yang kurang jelas mohon ditanyakan, baik kalau nggak bisa secara langsung karena terbatasnya waktu, ya bisa ditanya di grup, ya, atau di Japri, WA, ya, tafadhol silakan. Mohon maaf yang di grup ada 2 hari ini saya belum sempat jawab karena 2 hari ini agak sibuk gitu. Jadi belum sempat menjawab, mohon maaf. Mudah-mudahan besok kalau agak senggang saya akan jawab. Ya. Kemudian insya Allah nanti hari Rabu malam Kamis kajiannya diundur, bukan ba'da maghrib tapi ba'da isya, 7:30 kita baru mulai. Pembahasan kita khusus targhib Ramadan, ya, tentang fikih-fikih Ramadan insyaallah taala. Nanti di di hari Rabu malam Kamis kita targhib Ramadan, karena semula jadwal kita hari Ahad untuk bahas itu, tapi Ahad kemarin karena pagi-pagi banyak tamu jadi kelupaan juga dan nggak ada yang mengingatkan. Tapi sekarang mudah-mudahan nanti kita ganti di malam Kamis insyaallah tentang targhib Ramadan, tentang hukum-hukum puasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sampai jumpa dulu, sampai sekian dulu kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata tidak berkenan.
Semua benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita keberkahan ilmu dengan mengamalkannya dan menambah bekal kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.